Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, membicarakan tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang harus dijauhi oleh semua kita. Pada pagi ini masuk kita pada poin yang ke-58 dari 70 macam dosa besar yang dituangkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi yang harus kita jauhkan, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Islam sungguh luar biasa mulia mengajarkan untuk keselamatan diri kita. Tidak saja untuk di akhirat, begitu juga dalam kehidupan dunia. Mungkin dalam suasana belakangan ini kita diingatkan dengan satu virus yang sangat menakutkan bagi umat manusia. Tapi alhamdulillah, mereka yang beragama Islam dengan kafah, dengan sempurna, dengan baik, satu di antaranya adalah dalam hal pola konsumsi. Alhamdulillah tidak ada yang terinfeksi oleh virus tersebut, apalagi dia langsung yang terkena virus itu bukan melalui tularan dari orang ke orang. Rasanya saya belum mendengar ada orang Islam yang kena virus corona itu langsung karena dia mengkonsumsi dari hewan yang dia punya virus tersebut. Karena di dalam Islam diajarkan ada pola konsumsi yang halalan thayyibah. Maka terkait dengan makanan yang dimakan oleh umat Islam setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut dengan makanan nabati, ada yang disebut dengan makanan hewani, lalu kemudian ada yang disebut dengan makanan olahan. Semuanya diajarkan Bapak sekalian. Kalau yang berkaitan dengan nabati, tumbuh-tumbuhan, yang semuanya prinsipnya adalah halal sepanjang tidak ada unsur racun dan merusak bagi diri manusia. Tetapi dalam Al-Quran juga diingatkan bukan sekedar halal yang diperhatikan, tapi juga thayyibah. Thayyibah itu adalah proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Ada nilai gizinya, memberi dampak kesehatan bagi orang tersebut, menyelamatkan bagi orang tersebut sesuai dengan kebutuhan pada tubuhnya. Jadi jangan mentang-mentang Bapak Ibu suka dengan jengkol saja makannya. Sekali makan sepiring langsung sendirian. Itu thayyibahnya kena Pak Bu. Mungkin halalnya tidak jadi masalah, tapi thayyibahnya jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ada yang disebut dengan makanan olahan. Nah, olahan ini yang seringkali
banyak kurang menjadi perhatian. Maka kita misalnya selalu mengingatkan makanan olahan tersebut, perhatikan ada enggak sertifikat halalnya. Kalau ada label halalnya silakan dikonsumsi bagi umat Islam. Tapi kalau tidak ada label halalnya, bagi yang tak beragama Islam silakan konsumsi. Tapi bagi orang yang beragama Islam tunggu dulu. Nah, apalagi kalau dari luar negeri, yang negeri itu adalah mayoritas tidak beragama Islam. Lalu kemudian ada yang disebut dengan makanan hewani. Nah, hewani ini dapat dikelompokkan menjadi dua, ada hewan air, ada hewan darat. Berkaitan dengan hewan air misalnya adalah hewan laut, yaitu ikan-ikanan. Misalnya Rasul sudah katakan wat-tahuru ma'uhu wa maitatuhu, dia adalah suci. Apa saja yang suci itu halal, yaitu mulai dari airnya sampai kemudian bangkainya. Bangkai ikan itu halal. Jadi bangkai itu hanya halal terkait dengan ikan, Pak Bu. Tapi kalau berkaitan dengan hewan darat, bangkai, maka itu tidak masuk kategori ini. Nah, lalu kemudian Bapak sekalian, hewan darat. Nah, hewan darat ini hewan-hewan tertentu, maka kemudian diajarkan dalam ajaran agama Islam sebelum dikonsumsi oleh umat Islam agar kemudian ditumpahkan darahnya terlebih dahulu melalui proses sembelihan. Maka di dalam ajaran agama Islam itu diuraikan bagaimana ajaran mengajarkan tentang tata cara penyembelihan yang benar dan baik. Nah, maka kalau tak disembelih, Pak Bu, tidak halal dia. Nah, coba nanti Bapak Ibu secara lebih seksama apa saja yang dihalalkan atau diharamkan di dalam Islam, termasuk yang diharamkan itu rinci dibahas oleh Allah adalah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selama ini kan Al-Maidah ayat 3 itu kan al-yauma akmaltu lakum saja yang kita lihat. Nah, ini berkaitan dengan wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Padahal di awal ayat tersebut, ayat ketiga Al-Maidah itu disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Nah, itu disebutkan tuh Pak Bu. Diharamkan atas kalian apa itu? Bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang disembeli untuk selain Allah. Disebutkan di situ sekalian. Malah kemudian ada lagi penegasannya. Yang ditegaskan berikutnya itu, kalau Bapak Ibu lihat nanti ayat tersebut adalah wa ma zubihu 'ala nusub, segala yang disembeli untuk berhala. Jadi kalau tidak untuk berhala tapi kemudian tidak disebut nama Allah dan sengaja di situ tidak disebut nama Allah, itu kena. Jadi dua-duanya dikunci oleh Allah itu. Oh, tidak untuk berhala Ustaz, tapi tidak disebut nama Allah. Dan dia tahu bahwa kemudian halal dikonsumsi kalau disebut nama Allah. Tapi kemudian dia tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi haram. Bahasanya itu di awalnya itu adalah hurrimat, diharamkan. Nah, maka Bapak sekalian di dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah tegaskan lagi, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisqun, dan janganlah kalian memakan dari apa saja yang tidak disebutkan nama Allah padanya ketika disembeli, karena sesungguhnya itu adalah fasik, adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu bahasa kitanya Pak Bu adalah dosa. Menyembeli tidak menyebut nama Allah adalah dosa. Memakan sembelihan yang tak disebut nama Allah juga adalah dosa. Ini ayat ini Pak Bu, surah Al-An'am ayat 121, bahkan oleh Abdul Halim Mahmud, seorang pakar bahasa Arab dan berkebangsaan Mesir, itu dia jabarkan bukan saja berkaitan dengan hal makan, tetapi lebih dari itu, jangan kalian mulai aktivitas apapun
mau makan dia, mau sembelian kah dia, mau kerja kah dia, aktivitas apapun, jangan dimulai kalau kemudian tidak diawali dengan penyebutan nama Allah. Maka Rasul pun mengatakan, kullu zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim falahu akhta. Setiap urusan yang kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, pasti dia salah. Pasti dia akan dosa. Dia beragama Islam, menyembeli tak diawali dengan bismillah, dosa, salah. Ini makhluk Allah Pak Bu, hewan ini kan makhluk Allah. Kalau kita mengkonsumsikan seakan minta izin pada Allah, ya Allah, izinkan saya makan daging sapi ini, izinkan saya makan daging kambing ini. Allah buat aturan, sebelum kalian makan, sembeli dulu dia. Ketika sembeli, maka kemudian awali dengan penyebutan namaku. Seakan Allah mengatakan begitu. Ini makhluknya makhluk Allah, mau kita konsumsi, tapi aturan Allah kemudian tidak diikuti. Wajar saja kemudian dikatakan itu adalah menjadi bagian dosa besar yang harus dijauhkan oleh umat Islam. Dulu Pak Bu, sebelum datang Islam, itu sudah luar biasa sesat, menyesatkan cara mengkonsumsi daging. Ingin makan daging unta, yang mana diinginkan? Pahanya, ambil dagingnya. Hidup-hidup Pak Bu, dipotong daging paha itu, lalu kemudian dimasak, dimakan. Mana lagi nanti? Oh, bagian kakinya, potong kakinya. Setelah nanti tak berdaya lagi, baru kemudian dibunuh, baru dimakan seluruhnya. Nah ternyata Bapak sekalian, hadis Rasul menyebutkan, ini kan hewannya hidup, diambil dagingnya. Kan kalau dikatakan, nah ini kan tidak bangkai Ustaz. Tapi kata Rasul, kalau prakteknya seperti itu, hewan hidup, diambil dagingnya, hewan tersebut masih hidup, daging yang diambil dan dimakan tersebut, itu hakikatnya adalah bangkai. Bangkai itu. Maka haram bagi umat Islam untuk memakannya. Jadi turun surah Al-Maidah ayat 3 ini Pak Bu, menjelaskan haram darah, haram bangkai, haram daging babi, haram kemudian yang disembeli tidak menyebut nama Allah, haram kemudian yang sembelihan menyebut tapi tidak nama Allah, tapi untuk berhala. Nah satu diantara yang diharamkan itu adalah bangkai. Maka kemudian Bapak sekalian, orang-orang kafir ketika itu, orang-orang musyrik ketika itu membantah dan mengajak debat. Ya apa bedanya katanya? Ini bangkai kan dimatikan oleh Allah. Ini sembelihan manusia yang mematikannya. Kenapa kemudian kalian makan yang dimatikan oleh manusia, tetapi yang dimatikan oleh Allah, bangkai ini katanya dimatikan oleh Allah, kenapa kemudian tak boleh disembelih? Nah, itu debatnya. Maka Rasul mengatakan jangan layani debat-debat seperti itu, karena itu adalah bagian dari kemusyrikan. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti kata Rasul itu diingatkan adalah dia telah melakukan kemusyrikan. Nah maka oleh sebab itu dia dipandang sebagai orang yang berdosa besar. Dulu sebelum datang Islam Pak Bu, penyembelihan tersebut ada yang disembeli, tapi kemudian bukan untuk Allah, untuk berhala-berhala. Karena asumsi orang ketika itu berhala itulah yang mengantarkan ibadah kepada Allah. Dulu Mekah itu Pak Bu bersih dari berhala. Lalu kemudian Amr bin Lu'ay, seorang tokoh agama Mekah ketika itu, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam dipandang adalah sebagai negerinya para nabi dan rasul. Begitu sampai di sana nampak olehnya, oh ternyata orang Syam ketika itu menyembah Allah melalui berhala. Nampak olehnya ada berhala besar yang dimuliakan, namanya berhala Hubal. Sehingga akhirnya karena seperti itu, ini negeri para nabi dan rasul, dan seperti ini ibadahnya. Berarti ketinggalan kita ini. Dibawa oleh Amr bin Lu'ay, dibeli itu Pak Bu, patung besar Hubal itu, harganya mahal. Menurut dia ini adalah bagian pengorbanannya untuk kepentingan Mekah, untuk menyelamatkan Mekah. Dibawa ke Mekah.
Sampai di Mekah disampaikan, saya baru pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam tersebut mereka menyembah ini, berhala Hubal ini, meminta kepada berhala Hubal. Lalu kemudian Bapak sekalian, mulailah saat itu Mekah itu dikelilingi, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala sampai jumlahnya 360 berhala. Jadi kalau ada hajat besar Pak Bu, ada hajat besar itu selalu disembelih hewan, bahkan berupa unta, itu dipersembahkan untuk berhala. Kesesatan turun-temurun inilah kemudian sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya kakek Rasul pun terkena infeksi, terkena virus seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kakek Rasul yang bernama Abdul Muthalib itu kan adalah orang yang sangat disibukkan untuk mengurus Ka'bah, melayani tamu-tamu yang berziarah ke Ka'bah. Sedangkan ketika itu dia tak punya anak laki-laki dalam jumlah yang agak banyak. Maka dia berdoa agar kemudian dikaruniai 10 orang. Kalau dapat 10 orang anak laki-laki, setelah itu tak dapat lagi anak laki-laki, dia bernazar akan sesembeli anak saya tersebut untuk berhala Hubal. Nah, ini bukan sekadar hewan Pak Bu, anak nak disembeli. Akan aku persembahkan anakku tersebut, satu di antaranya untuk berhala Hubal. Memang benar Pak Bu. Anak nomor 10 namanya Abdullah. Maka akhirnya kemudian nazar harus ditunaikan supaya adil, karena memang nazar tersebut tidak menentukan anak yang ke-10. Satu di antara 10 katanya, maka akhirnya kemudian 10 anak laki-lakinya itu diundi. Nah, ini masuk lagi dosa ketika itu yang terjadi. Undi pakai anak panah. Nah, masing-masing dikasih anak panah. 3 kali diundi, terpilih Abdullah. 3 kali Pak Bu. Akhirnya disembelilah Abdullah. Ayah Nabi ini Pak Bu. Ketika akan disembeli, seluruh masyarakat Mekah protes. Akhirnya kemudian ditanyakan ke tokoh agamanya di Yasrib, sekarang disebut dengan Madinah. Karena Abdul Muthalib itu Pak Bu, itu kan nama aslinya Syaibah. Dia lahir di Madinah, besar di Madinah. Baru nanti kemudian setelah usianya 7 tahun, ini tahu ini. Ternyata ayah Abdul Muthalib yang bernama Hashim pernah singgah di Madinah sebelum melanjutkan perjalanan dagang ke negeri Syam, lalu kemudian menikah di sana, hamil, lahir anak namanya Syaibah. Inilah yang dibawa pulang. Syaibah itu bahasa kitanya Pak Bu uban. Ketika lahir itu ada rambutnya berwarna putih seperti uban. Nah, begitu dibawa pulang ke Mekah, orang yang tidak tahu ini pamannya, paman dari Abdul Muthalib ini, saudara dari ayahnya yang bernama Muthalib, bawa Syaibah. Sampai di Mekah, orang Mekah mengatakan Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Lengketlah nama itu Pak Bu. Nah, makanya namanya Abdul Muthalib. Konsultasi ke Madinah, lalu kemudian ditanyakan, wahai Abdul Muthalib, kamu punya unta berapa? Sekarang ini 10 ekor katanya. Nah, sekarang 10 ekor unta itu kita undi dengan anakmu Abdullah. Nah, dengan anakmu Abdullah. Jadi ini 10 unta diwakilkan oleh 1 anak panah. Ini Abdullah diwakilkan 1 anak panah, diundi. Kalau dari undian tersebut keluar anak panah yang bermerekkan Abdullah, ganti 10 ekor unta. Asal keluar anak panah yang bermerek Abdullah 10 unta, sampai nanti keluar anak panah yang bermerekkan unta. 10 kali diundi Pak Bu, itu yang keluar anak panah yang bermerekkan Abdullah. Berarti 100 ekor unta. Nah, baru kali ke 11-nya, 12-nya, 13-nya, anak panah yang keluar diulang-ulang terus sampai 3 kali, 11, 12, 13, baru kemudian unta. 100 ekor unta itulah disembeli menebus nyawa Abdullah, dipersembahkan untuk Hubal. Nah, kesesatan inilah yang kemudian diluruskan oleh Nabi. Kalau menyembeli tersebut untuk Allah, jangan menyembeli untuk laut, menyembeli untuk hutan, menyembeli untuk makhluk Allah.
Inilah yang sudah dihapus oleh Rasul dahulu. Jangan kemudian lakukan itu lagi. Menyembelih untuk rumah. Ini rumah baru Pak Bu. Nak pasang atap lagi. Wah, ini harus dilumurin darah nih. Karena rumahnya besar, akhirnya korbannya pun besar. Sembelilah seekor sapi. Gimana ceritanya? Mau masuk rumah, tapi diawali dengan kemusyrikan. Kan Ustaz, saya sebut tu rumah Ustaz untuk Allah, saya sedekahkan kepada yang lain. Allah tahu Pak Bu niatnya. Tidak ada ketentuan dalam sunnah Rasul seperti itu. Kalau nak sedekah, sedekah sajalah. Jangan kait-kaitkan dengan naik rumah, naik kuda-kuda dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sudah diluruskan oleh Nabi inilah kita jaga. Ketika kemudian masih ada juga yang menyimpang kembali pada tradisi zaman jahiliyah tempo dulu, maka kemudian Al-Quran telah menegaskan ini adalah sebagai satu dosa. Maka Bapak sekalian, dalam penyembelihan pun harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian dia disembelih tapi hakikatnya bangkai. Hakikatnya bangkai. Maka oleh sebab itu syarat sembelihan yang bisa diterima itu, pertama, alat untuk menyembelih itu adalah sesuatu yang tajam. Kalau zaman dahulu belum ada pisau misalnya, menggunakan batu yang tajam, menggunakan kayu yang tajam. Yang kedua, yang diputuskan atau disembelih itu adalah bagian lehernya, bukan seperti orang Arab jahiliyah dulu, dikurangi daging pahanya dulu, dikurangi daging perutnya, dan nak mati lagi kemudian baru ditusuk. Tidak ada diajarkan oleh Islam seperti itu. Bahkan Pak Bu, ini hewan sekalipun sudah disembelih, ada bagian dari tubuh hewan tersebut yang Rasul tidak memakannya. Mana itu? Mohon maaf Pak Bu, bagian kemaluan jantannya, bagian kemaluan betinanya, lalu kemudian Bapak sekalian, termasuk darahnya itu tidak boleh. Gimana pun caranya mau dibekukan itu tak boleh. Kantung kencingnya itu tidak dibolehkan. Jadi ada hal-hal yang justru kemudian Rasul sendiri tak memakan, tapi zaman sekarang entah tidak tahu entah apa, itu pula ini carinya. Sop buntut katanya. Ini buntut Pak Bu. Kalau buntut tempat keluar najis itu tidak boleh itu Pak Bu. Tidak dimakan Rasul. Tapi orang sekarang itu pula nak Ustaz katanya. Tempat keluar tainya itu. Tapi kalau tulang-tulang bagian dalamnya tidak masalah. Tulang bagian buntutnya itu tidak masalah. Tapi tempat keluar najis, tempat keluar, mohon maaf, yang jantan atau betinanya kemaluannya, tempat keluar kotoran itu tidak dimakan oleh Rasul Pak Bu. Jadi jangan pula dimakan oleh kita, itu pula dicarinya. Ada sekarang yang dicari itu hewannya disembelih, tapi kemudian yang dicarinya adalah janin dalam kandungannya. Ini sudah jelas haram nih Pak Bu. Kenapa begitu? Berarti yang nyembeli itu tahu ini hewan dalam keadaan hamil. Kalau tahu hewan dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting, tidak boleh sengaja untuk disembeli, kecuali kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu dia disembeli, maka kemudian janinnya itu menjadi halal untuk dimakan. Itu pun sebagian mengatakan makruh. Jadi Bapak sekalian diatur itu, senjatanya harus tajam, bagian leher yang kemudian diputuskan, tak boleh menyebut dalam penyembelihan itu untuk selain Allah, dalam penyembelihan itu menyebut nama Allah. Empat ini harus diperhatikan Bapak sekalian. Tambah lagi terkait dengan syarat tukang sembelihnya. Tukang sembelihnya itu Bapak sekalian adalah mereka yang beragama Islam. Memang di dalam ayat ada disebutkan sembelihan ahlul kitab halal, tapi ahlul kitab yang mana Pak Bu? Ahlul kitab yang mana? Apa masih ada yang namanya ahlul kitab tersebut? Kalau ahlul kitab itu macam misalnya zaman Rasul dulu, sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada paman istri Rasul, paman Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Sampai kemudian dia mengatakan, andaikan umurku masih panjang nanti, andaikan setelah ini diangkat ini, suamimu ini jadi Nabi dan Rasul sebagaimana wahyu-wahyu yang aku pelajari dari kitab-kitab sebelumnya, maka aku akan menjadi pengikutnya. Begitu kata Waraqah.
Maka Bapak sekalian, sampai dalam hadis kan disebutkan begitu, siapa saja ahlul kitab, dia ahlul kitab, lalu taat dengan kitab-kitab yang diyakini olehnya, apakah itu Taurat sebagai pengikut Nabi Musa, Injil sebagai pengikut Nabi Isa, tapi kemudian Pak Bu dilanjutkan oleh Rasul, ternyata setelah datangnya diri Rasul tersebut sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, lalu kemudian dia beriman kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad ini, maka dia dapat 2 pahala. Kan begitu, 2 pahala. Itu bahasan kita kemarin itu, satu diantaranya adalah budak yang dia taat pada Allah, taat pula pada majikannya, dapat pula dia 2 pahala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu sekalian, yang tukang sembeli ini adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang menyembeli ini bagi Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya dia adalah laki-laki, dipastikan dulu dia adalah seorang yang sudah khitan. Maka anak kita Pak Bu segera dikhitankan kalau laki-laki. Jangan tunggu dulu, tunggu Ustaz, tidak ada duit untuk nyewa organnya. Nah, ada tuh Pak Bu, saya tidak terbaca oleh saya hadis untuk mewalimahkan khitan. Entah kalau saya tidak terbaca Pak Bu. Walimah itu yang diperintahkan untuk dipestakan itu walimatul urus, nikah, walimatul akikah, akikah, walimah khatmil Quran, khatam Quran. Anak kita 7 tahun sudah khatam Quran, walimahkan dia. Tapi kalau Bapak Ibu yang khatam Quran tidak usah walimahkan, malu awak. Siapa yang khatam Quran Pak? Saya, katanya. Udah berapa umur? 60 tahun. Baru 60 tahun baru khatam Quran. Malu kita jadinya. Tidak usah diwalimahkan itu. Walimatul safar, walimah dalam rangka perjalanan jauh. Perjalanan itu adalah perjalanan baik, seperti perjalanan ibadah, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Anak kita kuliah ke Timur Tengah, walimahkan dia. Jadi motivasi pula bagi orang. Tidak ada Pak Bu, saya terbaca itu walimah khitan. Tidak ada. Makanya orang-orang Arab itu tidak ada walimah khitan Pak Bu. Khitannya 21 hari sudah khitan dia. Kalau kita tunggu dulu, tidak ada untuk organnya Ustaz lah, 13 tahun baru khitan. Dah balik pula dia baru khitan. Jadi Bapak sekalian, ada 2 hal yang tak bisa dilakukan dan diikuti oleh kita terkait dengan seorang laki-laki yang belum khitan. Apa itu? Pertama, menjadi makmum di belakangnya. Dia belum boleh jadi imam sebelum dia khitan. Maka kalau anak kita tahfiz, sudah hafal Quran Pak Bu, kelas 4 SD, tapi belum khitan. Khitankan segera. Yang kedua, sembeliannya belum bisa dimakan. Dia bisa nyembeli, mengerti tata cara penyembelihan, nyembeli dia, tapi kemudian ternyata dia belum khitan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu sembeliannya tidak boleh kita konsumsi. Maka oleh sebab itu Pak Bu, mulai hari ini coba-coba ibu-ibu lah paling harus ekstra hati-hati. Beli ayam, pastikan yang jual itu adalah beragama Islam, karena ini kaitan dengan penyembelihan. Nanti walaupun tak beragama Islam, bu tengok ya Bu ya, katanya dia tidak beragama Islam, kita tahu dia tak beragama Islam, bismillah katanya disembelihnya. Tetap Pak Bu, gerbang ibadah itu Pak Bu adalah 2 kalimat syahadat. Penyembelihan ini adalah bagian dari ibadah. Jadi walaupun dilakukan oleh orang tersebut, tapi gerbang untuk mendapat nilai ibadah dan pahala tersebut 2 kalimat syahadat tak ada. Dia hanya dipandang sebagai kebaikan biasa bagi dirinya, tidak dipandang sebagai satu ibadah. Ini ada orang yang dia hafal juga Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis, tapi tidak beragama Islam. Jadi imam pula dia solat. Dia baca Fatihah, dia baca ayat. Orientalis misalnya Pak Bu, orientalis itu ada yang hafal Quran dia, tapi hafalnya kan sampai di sini. Yang dalam Islam Pak Bu, al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, la fil uqul, bukan di kepala. Kalau di kepala itu namanya daya ingat, tapi kalau di hati itu sudah membawa perenungan, lalu kemudian dihayati. Disinilah hidayah itu akan dapat Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, balik pada kajian kita, dosa besar yang nomor 58 yang harus kita jauhi tersebut adalah menyembelih untuk selain Allah.
turunan dari hal ini, maka kalau kita tahu ada sembelihan yang dia tidak menyebut nama Allah, apalagi menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Haram hukumnya untuk mengkonsumsi sembelihan yang tak menyebut nama Allah, begitu juga menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sama-sama jadi perhatian oleh kita, Pak Bu, Bapak-bapak yang sudah diamanahkan untuk menyembelih, pastikan ketika menyembelih tersebut benar dan baik. Sembelihlah bagian lehernya, putuskan uratnya itu, urat tenggorokan bagian tengah, kiri kanannya diputuskan oleh kita. Bapak Ibu, bapak-bapak inilah, ini mohon maaf nih Pak, ketika misalnya untuk kurban nanti, bapak yang rajin ke masjid yang beribadah inilah yang harus menyembelih hewan tersebut. Jangan dipercayakan kepada orang yang tidak pernah datang ke masjid, walaupun dia tukang jual daging di pasar. Ada yang terjadi begitu Pak, dia orangnya tidak sholat-sholat, tapi karena dia memang sudah biasa berburu, dia apalagi kemudian memang tukang jual daging di pasar, menyembelih dia dipandang cakap dan pandai, akhirnya dia tukang sembelih. Masa kemudian yang rajin datang ke masjid tidak percaya diri dalam menyembelih hewan tersebut? Kita yang rajin datang ke masjid ini kuasai ilmunya, harus percaya diri kita yang kemudian menyembelihnya, karena kita adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat-sholat sudah keluar dari Islam tuh Pak Bu. Bainal mu'mini wal kufri wa tarkus sholah, kata Rasul. Pembeda antara orang beriman dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Seumur-umur tak sholat, dia pula yang akan menyembelih sembelihan yang akan kita makan. Itu tidak tepat dan tidak benar, Bu sekalian. Jadi ini, Bu sekalian, yang dapat saya ingatkan pagi ini, karena waktu kita terbatas.